Baiklah, selamat datang di siaran kali ini. Kita sudah berada di Kota Simo ya. Jadi kita sedang berada di Kota Simo bersama dengan salah seorang pelaku usaha UMKM di Simo ya. Namanya adalah Mas Slamet. Beliau ini jualan es cappuccino cincau sudah lebih dari 8 tahun ya. Mas Slamet ya, apa kabar Mas Slamet? Sehat, alhamdulillah Mas. Selamat. Sebenarnya kita itu sudah kenal lama Mas Slamet. Nah, aku kadang-kadang penasaran nih, kenapa Mas Slamet itu memilih untuk berwirausaha sudah selama ini gitu ya. Artinya Mas Slamet ini lumayan sepuh untuk sebagai pelaku UMKM di wilayah Simo. Kenapa kemudian memilih jalan ini Mas Slamet? Baik, terima kasih sebelumnya karena saya diundang di acara ini ya. Tidak diundang, wong saya yang kesini kok. Saya tidak menyangka bahwa baik, dari pertanyaan tersebut saya ingin mengutarakan bahwasannya kenapa saya memilih usaha ini ya. Karena sebenarnya tidak ada yang salah, mau baik itu mau bekerja atau mau berwirausaha, itu semuanya konsekuensi masing-masing Mas Danang. Jadi silahkan teman-teman bagi yang mau usaha atau yang mau bekerja. Jadi setiap pijakan, setiap langkah yang kita ambil itu ada konsekuensinya, dan saya mengambil berwirausaha gitu. Jadi kalau berwirausaha konsekuensinya ya ketika apa-apa dikerjakan sendiri, apalagi kalau pas lagi pertama gitu ya Mas Danang. Jadi 24 jam itu nggak pernah cukup untuk membangun usaha yang kita bangun. Begitu juga kalau kita ikut kerja dengan orang. Memang gajinya tiap bulan itu udah pasti dapat digaji. Cuman waktunya itu ya kita nggak bisa nentuin sendiri. Yeah. Kapan berangkat? Udah ditetapkan sama si pemilik usahanya itu. Kurang lebih begitu. Terus ini kan sudah lama banget ya usaha ini Mas Slamet ini. Awal mula tahun berapa Mas Slamet? Ya sekitaran 2017-an Mas, 2017 akhir. 2017 itu berapa tahun setelah lulus sekolah ya? Kebetulan saya lulus tahun 2013, saat itu pernah menjadi teknisi di sebuah toko komputer di kota saya, termasuk Boyolali. Sekitaran ya hampir 1 tahunan kurang lebih, atau 8 bulanan gitu. Pernah juga jualan ini, sales Amor. bukan, sales kecantikan. Bukan kecantikan, lebih tepatnya lebih sales sabun gitulah. Oh, sales sabun. Ya, sales Iya. sabun. Pernah juga usaha keripik tapi ya bangkrut gitu. Mas Slamet sendiri? Iya. Keripik apa Mas? Keripik pedas gitu. Dulu kan pas sempat tahun 2018 itu sempat viral keripik Maici gitu ya, dari Bandung gitu. Maici. Terinspirasi dari situ, tapi ternyata bangkrut. Belum ada satuan bangkrut. Terus pernah juga jualan online, pas pada saat itu juga pernah ada lagi musimnya sebelum ada marketplace itu. Pada waktu itu ada jualan online dari WhatsApp gitu, dari BBM gitu. Sebelum ke usaha ini. Sejauh ini Mas Slamet kan kita menghadapi banyak tantangan yuk. Dan tidak banyak orang yang mungkin bertahan selama ini gitu. Sudah 8 tahun lebih. Nah, kira-kira selama 8 tahun itu tantangan yang paling berat Mas Slamet terasa kayak gue apa sih? Sebenarnya ini masalah umum Mas Danang. Bisnis itu mau dilanjut apa enggak, itu tergantung si pemilik usahanya. Mau dia apa? Mau dilanjut apa enggak? Oh iya, gitu. mau dilanjut. Terutama kalau pas awal-awal kita itu sebenarnya butuh motivasi gitu. Kenapa usaha ini dibangun? Kita perlu semacam alasan gitu. Kalau orang-orang Jakarta bilang kita perlu why-nya. Why-nya kenapa gitu? Why-nya usaha ini berlanjut itu kenapa gitu. Setelah ketemu why-nya, baru kita belajar ilmu buminya. Ilmu buminya dimaksud itu ya ilmu bisnisnya gitu maksudnya. Jadi kalau kita mau mulai usaha ya mulai aja, mulai aja dulu kalau kata Tokopedia. Tapi setelah usaha itu berjalan, kita perlu ilmunya, ilmu marketingnya, ilmu cara pelayanannya, kurang lebih begitu. Nah, why-nya Mas Slamet apa ini? Why-nya ya kalau saya sendiri jujur, saya ini usaha itu kan hanya jalan ya maksudnya, bukan tujuan akhir ya. Kalau usahanya
kendaraannya kita untuk menuju tujuan akhirnya itu mogok, ya udah kita harus putus atau kita harus berhenti usaha itu kalau misalnya udah tidak profit. Kalau way saya itu ingin merangkul teman-teman yang sekiranya di tetangga saya ikut bergabung di usaha ini. Maksudnya dalam artian membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman atau dalam lingkup kecil saya gitu loh. Sangat mulia. 2 atau 3 orang atau 4 orang untuk menjadi jembatan rezeki bagi mereka gitu. Terus pernah nggak sih kayak Mas Slamet itu kan saya kan akeh banget ya pabrik di sekitar sini gitu ya, banyak banget usaha-usaha baru juga yang bisa dieloni lah bahasa Jawanya gitu ya. Lah pernah kepikiran nggak karena wis saking struggle mungkin ya, terus kemudian pengen daftar kerja melu uang gitu, pernah kepikiran nggak? Oh ada pelanggan monggo. Ya sebenarnya dalam hati itu pernah ya Mas Danang, pas situasi usaha lagi gak baik-baik saja gitu ya. Mungkin pas musuh usaha F&B apalagi jualan es itu karena ya musim hujan ya. Musim hujan. Pas musim hujan itu omset itu ya bisa turun 50%. 50%? Ya bisa 50%. Jadi untuk mengantisipasi itu ya biasanya pas musim panas ini lebih Spending. Ya, waktunya Panjang. bukanya lebih panjang, otomatis kita itu ngumpulin offset gitu loh Mas. Sedang buat jaga-jaga nanti pas nabung kingko nek pas hujan gitu ya. Gitu. Apa pertanyaan dari Mas Danang, apakah saya pernah kepikiran? Ya, pastinya setiap pelaku saya itu pernah gitu ya. Mau kerja gitu atau lagi mau ke usaha yang lain itu pasti pernah. Cuman aku teringat kata-kata seseorang gitu ya, katanya ketekunan itu akan menemukan jalannya. Iya, ketekunan akan banget. Elok. Terus selama ini kan Mas Slamet ini yang Simo gitu ya. Sebagai pelaku usaha di wilayah Simo gitu. Kira-kira apa sih sing Mas Slamet rasake gitu ya? Kenapa kemudian bisa bertahan di sini, bisa memilih bidang usaha ini gitu? Kenapa kemudian memilih Simo gitu? Kenapa Simo? Ya karena marketnya di sini seperti yang Mas Danang lihat sendiri. Dulu awal-awal 2018 atau 2000 sebelum adanya pabrik tuh Simo tuh daya belinya mungkin nggak sebagus sekarang ya Mas ya. Jadi dengan adanya pabrik di Klego, dengan adanya pabrik di Sambi di Jamur itu menambah daya beli area Simo, terutama ya di kawasan ini. Karena kayak sekolah juga. Betul, karena yang kedua tuh ya karena di sini tuh kota pelajar. Banyak dari SD, SMP sampai SMA yang dari luar sana tuh sekolah di sini gitu ya. Menghabiskan sebagian uang mereka di sini gitu. Jadi mungkin marketnya memang cukup besar dan cukup luas untuk UMKM gitu. Begitu kurang lebih. Paling ribet ketika berwirausaha itu apa Mas Slamet? Kan misalnya orang bekerja sama orang lain kan tinggal mangkat ya, salin mangkat adus gitu ya. Iya. Terus misalnya dengan usaha sendiri paling ribet yang bagian kita Mas Slamet? Kan harus disiplin ya, mengatur diri sendiri gitu. Menurut saya ya, untuk jawaban saya kali ini tuh karena setiap apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah ya. Jadi gini Mas Danang. Jadi ya itu balik lagi. Dulu pas awal-awal itu saya menilai usaha yang saya lakukan itu sebuah masalah gitu, karena ada aja masalah kenapa kok sepi, masalah kenapa kok usahanya saya tidak berkembang, masalah kenapa kok karyawannya itu pada turnover-nya tinggi, kenapa masalahnya drama karyawan itu. Tapi setelah berjalannya waktu saya melihat bahwa dari masalah-masalah itu tuh dari sudut pandang saya melihat bahwa bukan jadi masalah lagi Mas, jadi lebih ke tantangan gitu loh, tantangan yang harus kita hadapi sebagai pelaku usaha. Jadi bukan lagi sebuah jadi masalah ya, jadi lebih ke tantangan yang harus kita hadapi sebagai pelaku usaha. Harapannya Mas Slamet sebagai pelaku usaha itu apa untuk di kemudian hari masa depan itu apa kira-kira?
Untuk harapan ke teman-teman atau harapan ke saya? Harapan ke diri Oh, Mas diri Slamet. sendiri saya. Gak usah ini Mas Slamet. Oh begitu. Harapan saya usaha ini bisa berkembang gitu ya. Bisa dalam 2 tahun atau 3 tahun ke depan tuh bisa buka cabang lagi 5 atau 6 gitu ya. Atau memang bisa Amin, buka ruko kecil-kecilan gitu lah. Jadi bisa untuk mengajak teman-teman saya di desa, terutama yang mungkin beberapa orang yang nggak putus sekolah gitu Mas Danang ya, masih apa namanya, mereka juga untuk melamar kerja di perusahaan juga untuk syaratnya kan tidak bisa kalau putus sekolah. Jadi saya ingin mengajak teman-teman yang tetangga saya atau lingkungan saya, terutama di Simo ini yang putus sekolah, untuk saya ajak untuk namanya bekerja di sini gitu. Ya begitu. Mungkin barangkali ada teman-teman yang pengen berwirausaha sebenarnya. Yeah. Tapi kayak ojek-gajik gitu, ojek-gajik pengen wah aku pengen usaha ora ya wah nek usaha kok ngene gitu akeh kepikiran overthinking dan semacamnya. Ini kira-kira iki apa ya Mas Slamet duwe kata-kata apa nih untuk teman-teman? Bagi teman-teman yang ingin memulai usaha atau sekarang lagi sedang bekerja, kalau teman-teman udah punya modal, sekarang kalau posisinya sedang bekerja ya, bekerja mungkin di instansi pemerintah atau bekerja di BUMN atau bekerja di pabrik gitu ya, ingin memulai usaha dan teman-teman udah ada modalnya, teman-teman nggak perlu mulai dari nol gitu ya Mas Danang. Teman-teman tuh bisa semacam mulai dari angka 5 gitu ya. Kalau saya jujur dari nol itu membutuhkan effort yang banyak sekali, pikiran yang banyak gitu, trial error gitu. Kalau teman-teman yang udah punya modal, saran saya ya, kalau dipakai ya saran saya. Jadi teman-teman bisa invest ke usaha orang lain. Sedari itu teman-teman tetap kerja di tempat kerja. Atau yang kedua Mas Danang, teman-teman bisa beli franchise yang benar-benar franchise gitu ya misalnya ya. Jadi yang bisa, sudah kredibel ya. betul. Jadi franchise yang kredibel itu seperti sumber daya manusianya udah dikelola pusat dan keuangannya itu transparan gitu. Jadi teman-teman udah nggak perlu trial error lagi, coba-coba resep lagi, atau ya karena teman-teman udah dibekali modal gitu ya, lebih baik memulai dari angka 5 gitu. Terus kalau memang sekarang ya teman-teman pengen dari nol gitu ya, benar-benar ya, saran saya apalagi teman-teman yang belum menikah gitu, karena kalau udah menikah itu mulai usaha dari nol itu ya Allah Tanggungannya ada. ya, betul, karena kita punya anak istri yang harus kita hidupi gitu. Apalagi kalau usahanya baru-baru belum profit gitu ya, menurut saya resikonya sangat tinggi gitu. Jangan sampai malah Jangan utang sampai, dan semacamnya. betul. Kalau teman-teman sekarang kondisinya lagi sendiri, belum punya tanggungan, masih hidup dengan orang Ranek tua, duit poso. betul. Itu mulai dari nol nggak apa-apa gitu. Iya. Dan kuncinya satu, usaha itu tekun. Yang kedua tuh disiplin juga itu. Yang ketiga tuh kalau ditanya usaha apa yang bagus Mas Danang, usaha yang dimulai, bukan usaha yang ditanyakan terus-menerus. Begitu, kurang lebih. Mantap sekali. Ya, terima kasih. Kurang lebih seperti itu. Hari ini kita ke Simo untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Mungkin nanti juga akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah selalu mengapresiasi hal-hal kecil. Karena mungkin barangkali hal-hal kecil itu malah justru adalah hal yang penting gitu ya. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Kau tenangkanku dari mimpi.